Selamat pagi. Hari ini bulan Agustus ya. Beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Sekarang harinya Rabu, tanggalnya 12 Agustus 2020. Saya mau cerita tentang pengalaman saya menjadi ketua akreditasi di Rumah Sakit Adi Sumarmo Solo pada sekitar tahun 2013. Pada saat itu rumah sakit diwajibkan untuk akreditasi karena kita akan menyongsong era BPJS di tahun 2014. Kesulitan saya pada waktu menjadi ketua akreditasi Rumah Sakit Lanut Adi Sumarmo adalah merubah pola pikir mereka yang tentara, yang tidak mau dipimpin oleh PNS. Ya. Jadi ada untuk mencapai rumah sakit yang kredibel, terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Ya. Jadi begini, saya sebagai ketua akreditasi saya melihat susunan daripada DSP di rumah sakit itu berbeda dengan susunan DSP untuk akreditasi rumah sakit sesuai dengan Kementerian Kesehatan. Jadi ada perbedaan antara DSP-nya dari TNI AU dengan DSP yang ada dari Kementerian Kesehatan. Berbeda sekali. Ya. Kalau di Kementerian Kesehatan mengacu pada kompetensi. Seseorang yang kompetensinya apa, dia berhak menjadi kepala. Ya. Kalau di sini di TNI AU, tentara yang memegang kendali dari satu bagian. PNS yang menjadi bagian dari satu. Tapi belum tentu kepalanya itu kredibel, kompeten membidangi masalah. Ya. Nah, saya saat itu ketuanya rumah sakit Letkol-Kes Dr. Elisa yang sudah almarhum sekarang. Pangkat terakhir Marskal pertama Dr. Elisa. Ya. Waktu itu saya kesulitan karena beliau karena rumah sakit itu sebagai atlet internasional, jadi dia pergi para layang sehingga saya kesulitan untuk berdiskusi tentang organisasi dan juga berdiskusi bagaimana nih caranya kita menggolkan akreditasi. Nah, salah satu ketuaan dari Kementerian Kesehatan pada waktu akreditasi yang punya rumah sakit itu ternyata adalah Komandan Lanut. Ya. Akhirnya saya bawa buku peraturan tentang akreditasi segini banyaknya ke Komandan Lanut Adi Sumarmo, dan itu saya berdiskusi dengan dia, membuka buku. Akhirnya beliau percaya, ya, mempercayakan akreditasinya itu kepada saya, dan berhasil di 2013 berhasil Rumah Sakit Adi Sumarmo itu terakreditasi. Walaupun ada kendalanya seperti ini. Ya, contoh kendalanya adalah rekam medik. Ya. 5 bagian yang dinilai, salah satunya adalah rekam medik. Rekam medik itu kita tidak punya tenaga ahli D3, rekam medik tidak punya. Sehingga saya merekrut D3 rekam medik. Jadi statusnya adalah tenaga honorer. Pada waktu itu memang kita dibayar, tenaga honorer tersebut kita bayar di bawah sangat UMR. Ya. Itu kesalahan saya memang merekrut dia, tapi dengan pembayaran ya karena kemampuan rumah sakit yang sangat kecil, jadi tidak mampu membayar tenaga kesehatan setara UMR. Ya. Nah, salah satu pimpinan di rekam medik yang biasa di situ itu Letnan Setupa, setara sekolah perawat, jadi SMA. Kan nggak bisa SMA itu menjadi kepalanya rekam medik. Yang menjadi kompetensinya rekam medik adalah si D3 ini, si tenaga honorer ini D3. Akhirnya D3 ini yang saya buat menjadi kepala penanggung jawab rekam medik. Nah, yang jadi masalah adalah banyak polemik akhirnya. Tapi kompetensinya apa? Nah, ini yang jadi masalah. Ini polemik. Akhirnya saya dibully banyak orang. Betul. Begitu juga dengan susunan organisasi. Organisasi yang tadi berubah antara
gawat darurat misalnya di kamar gawat darurat yang di kepala menurut skepnya TNI AU ini D3 tentara, tetapi yang saya munculkan pada skep untuk akreditasi, kepala akreditasinya adalah dokter PNS, waktu itu pangkatnya golongan 3B, jadi kepala garda. Nah, ada polemik. Nah, polemik tersebut itu yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan, susunan-susunannya itu kepegawaiannya, susunan personilnya saya ajukan ke Dananut setuju, tanda tangan Dananut, karena ini untuk keperluan akreditasi. Tapi pada saat penilaian, surat yang dari Dananut ini tidak dimunculkan karena di manajemen ini yang dipegang oleh tentara. Akhirnya nilainya kecil. Nah, setelah saya nego, mana buktinya? Buktinya ini. Akhirnya saya munculkan lagi skep yang dari Dananut, skep lokal ya, dari Dananut, dari Sumatera. Dan itu yang membuat berhasil di manajemen, di bidang manajemen, yang juga membuat berhasil di bidang akreditasi ya. Sehingga rumah sakit dari Sumatera dapat akreditasi. Pertanyaannya adalah DSP yang ada di Rumah Sakit Pusat Harjo Lukito ini tidak mengacu Peraturan Panglima TNI 161 tahun 2011 dan juga tidak mengacu pada Perkasau 122 tahun 2009. Apa? Tidak mengacunya apa? Buktinya ya. Buktinya DSP di Rumah Sakit Pusat Harjo Lukito ini tidak mengakomodir jabatan fungsional PNS. Padahal di Perpang TNI 161 itu PNS bisa menduduki jabatan struktural dan juga jabatan fungsional. Jadi jabatan fungsional misalnya disebutkan Widya Iswara. Nah, itu harusnya di Solo itu ada guru militer. Nah, ini bisa dimasuki PNS dengan jabatan fungsional itu. Juga misalnya teknik mesin, arsiparis, administrasi, itu jabatan-jabatan fungsional ya. Begitu juga dengan jabatan kesehatan, fungsional kesehatan. Di TNI AU ini ada. Kasau sudah buat peraturannya nomor 122 tahun 2009. Harusnya Perkasau itu dimasukkan dalam DSP di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara, sehingga saya Dr. Gigi Madya dengan jabatan Dr. Gigi Madya masuk dalam DSP. Levelnya di mana di situ? Masukkan dalam situ. Saya kalau nanti naik 4C harus dokter utama, dokter gigi utama, muda, itu juga harus masuk sehingga karir saya tidak terhambat dalam DSP. Jangan sampai perawat ya, perawat pelaksana yang golongan 3A 3B, begitu dia perawat penyelia golongan 3C 3D tidak ada dalam DSP. Nah, itu salah. Karena Perkasaunya itu ada. Sehingga perlu dimunculkan seperti itu ya. Panglima dan Kasau, berpikirlah seperti negarawan, berbuatlah seperti negarawan. PNS di TNI AU itu aparatur negara yang bekerja sesuai dengan undang-undang. Undang-undang nomor 5 2014, Undang-Undang ASN, itu mengatur adanya jabatan fungsional dan struktural. Peraturan Panglima TNI yang 161 juga mengatur itu. Undang-Undang TNI juga mengatur membolehkan PNS menduduki suatu jabatan. Ya diakomodir dong, ya. Jangan sampai tidak diakomodir. Jadi salah, sangat salah kalau yang katanya ada validasi Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara ini akan validasi DSP yang sedang diajukan itu tidak mengakomodir Perkasau 122, tidak mengakomodir karir PNS karena ada aturannya. Ya. Contoh daripada DSP di Rumah Sakit Pusat Harjo kita yang tidak pas, yang harus perlu direformasi. Adanya kolonel Dr. Gigi, spesialis bedah mulut, tapi dia menjabat kepala departemen mata. Dokter gigi kok menjabat departemen mata? Kompetensinya enggak? Kredibel enggak menjabati kedudukan itu? Enggak. Atau juga misalnya kolonel dokter spesialis saraf menduduki jabatan
kepala departemen penyakit dalam. Kredibel nggak dia menduduki jabatan penyakit dalam? Ya enggak lah, karena dia ahlinya saraf. Ya, perbaiki yang nggak beres begini perbaiki. Ya, presiden nanti ya kalau di akhirat itu akan ditanya sama malaikat, kira-kira akan ditanya, kenapa aduannya si Heru yang tahun 2014 sampai 2019 tidak kamu pelajari dan tidak kamu rubah perilaku yang salah. Begitu juga dengan Panglima dan Kasat. Malaikat itu nggak takut dengan pangkat jenderal nanti di akhirat, nggak takut. Pangkat marskal, malaikat nggak akan takut. Kalau kalian salah, ya nanti mungkin akan diarahkan masuk neraka jurusan jenderal, gitu. Ya, sehingga aduan yang makin lama makin nggak beres ini, nggak diberes-beresi oleh presiden dan pembantu-pembantunya, ini membuat kita ini PNS ini tidak sejahtera dan tidak nyaman untuk bekerja. Itu dosa, karena peraturannya tidak berkata seperti itu. Memang ada di Pancasila, TNI boleh korupsi tunjangan kinerja PNS. Ada nggak? Nggak ada kan? TNI tidak disalahkan kalau tidak memberikan hak pangkat kedudukan jabatan protokoler kepada PNS. Ada nggak? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di mana itu? Di mana itu pelaksanaannya? Presiden, selamat. Negara kita akan merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-75, tanggal 17 Agustus 2020. Selamat. Saya kira Pancasila selalu di hati. Terima kasih. Selesai.